Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Hari ini aku mau bikin kastengel isian toples, bikinnya gampang, sederhana, resep ini ekonomis, langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Yang pertama kita lakukan adalah, ini terigu pro sedang aku campur dengan maizena. Kalau kita punya terigu pro rendah, itu ada tulisannya ya, bagus untuk cake dan cookie. Nah, itu bisa pakai itu saja tanpa tambahan maizena. Aku pakai pro sedang karena aku nggak punya, dicampur sama maizena, jadi teksturnya seperti terigu pro rendah ya. Tambahkan juga susu bubuk. Ini aku pakai susu bubuk putih kayak gini, bebas ya, mereknya bebas. Ini aduk rata. Susunya yang bukan manis ya, susu bubuk biasa. Ini yang aku pakai margarin. Kalau mau pakai mentega silahkan. Kalau pakai mentega sebaiknya dia tidak di suhu ruang. Jadi dia agak lembek sedikit baru keluar dari kulkas, udah bisa di mixer ya. Atau mau dicampur boleh mentega sama margarin. Aku full margarin. Dikocok sebentar aja di mixer sampai dia lembut ya, beberapa menit aja. Sesudah 1-2 menit dia lembut, warnanya berubah lebih muda gitu ya, kuning muda. Sekarang bisa campurkan kejunya. Aku pakai keju cheddar yang sudah diparut seperti ini. Kalau mau pakai keju edam silahkan, sesuaikan dengan budget kita ya. Ini jadiin satu aja langsung. Mixer sebentar aja sampai dia tercampur dengan baik di kecepatan sedang dari tadi ya, sekitar 1 menit. Udah 1 menit, cantik sekali dia, lembut ya, bisa terasa dengan mixer. Mixernya udah bisa dicuci. Seperti ini hasilnya, sangat lembut. Kita mau masukkan terigunya tadi. Bertahap juga boleh ya, silahkan. Jadi 2 bagian dan aduknya pakai spatula aja. Kalau nggak ada spatula pakai sendok kayu atau sendok nasi bisa juga. Nah, ada terigu itu agak beda ya, tekstur terigu itu. Kalau adonannya dirasa kurang bisa tambahin lagi sedikit aja, tapi aku pakai resep ini pas dia ya. Indah semuanya yang terakhir. Teman-teman kalau perhatikan di sini aku tidak pakai telur tadi, kuning telur ya. Biasanya kalau bikin kue kering itu aku tambahkan kuning telur. Aku punya resepnya yang pakai kuning telur. Aku akan sertain di description box di bawah video ini. Ini semaksimum mungkin aku nggak pakai tangan ya. Sebaiknya tidak terlalu lama diolah dengan tangan. Jadi sebisa mungkin pakai spatula. Nah, ini udah menyatu. Aku udah siapin bidang datar. Teman-teman kalau mau pakai silikon juga bisa, alas silikon itu aku pakai talenan ya. Yang kita punya saja dulu. Tanganku udah dicuci bersih ya. Apa yang terjadi kalau kita pakai mentega, mungkin dia akan lebih lembek daripada ini adonannya. Aku tunjukin ya, tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Adonannya tuh kayak gini. Harusnya. Oke, kalau kita pakai mentega, mungkin dia akan lebih lembek adonannya. Apa yang kita lakukan? Kita bisa simpan dulu di kulkas, dibungkus plastik wrap, cling wrap gitu ya, bisa disimpan di kulkas 15-20 menit. Kalau tapi sudah pakai margarin dan dia hasilnya cantik seperti ini, bisa langsung dicetak, oke? Kalau tidak ada rolling pin, bisa pakai botol gitu yang udah dicuci bersih ya. Ketebalannya sesuai yang kita mau, sebaiknya tidak terlalu tipis. Ada yang pakai bikin kastengel itu sangat mudah dengan cetakan gitu ya, silahkan kalau punya. Aku nggak punya cetakannya, belum punya, jadi gini aja ya. Tetap hasilnya cantik dan enak, percayalah. Teman Dapur Dina ada dari berbagai daerah. Kalian nonton Dapur Dina dari daerah mana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Aku akan sapa kalian di videoku yang selanjutnya. Hari ini aku mau menyapa Syus Catur Wiyani dari Yunani dan Indah di Surabaya, juga Yanti dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Ini tekannya tidak terlalu dahsyat ya, jadi tekannya tuh santai aja, pelan-pelan, supaya dia juga nggak lengket di si rolling pinnya ini. Yang penting adalah dia itu ketebalannya sama. Sekarang aku udah punya
loyang yang udah dialasin dengan kertas baking. Kertas bakingnya yang bagus ya, dia agak licin jadi nggak akan lengket. Ukurannya terserah kita ya. Dia tuh akan mengembang tapi nggak banget. Ini pinggirannya aku sisihkan, nanti bisa dibikin ulang lagi ya. Asal dia tidak terlalu banyak dipegang tangan gitu nggak masalah ya. Nah, ini udah nggak dipakai, sisihkan. Ini aku mau bikin sekitar 3 cm atau kira-kira ya 2 ruas jari kayak gitu. Kalau nggak mau pakai penggaris, dikira-kira aja, silahkan. Yang nggak rapi bisa diulang lagi nanti. Nah, ini udah seperti ini, aku mau siapkan kuning telur. Sebelum aku menyiapkan kuning telur, aku mau panaskan dulu ovenku di 200 ya. Panasinnya di 200, api atas bawah. 15 menit lah. Ini kuning telurnya aku mau campur dengan sedikit saja air. Kalau mau pakai susu cair bisa, tapi aku air aja nggak masalah. Sekitar 1 sendok teh aja ya. Pakai susu cair monggo. Ini mau aku poles dengan kuning telur. Lebih mudah dia kalau sekalian gini ya teman-teman, dan kita lebih hemat waktu, juga lebih hemat sama telurnya. Ini telurnya masih sisa, nanti untuk sisa adonannya ya. Sekarang kejunya, ini ada keju udah diparut. Bisa seperti ini, atau bisa juga seperti ini ya. Ini dengan teknik kayak gini dia juga lebih irit keju ya teman-teman. Ini aku mau tekan-tekan sedikit ya, untuk pastikan dia nempel di si kuning telurnya. Nah, ini tinggal diangkat dan letakkan di loyang. Nggak perlu terlalu berjarak gitu ya, agak deket-deket juga boleh. Dia mengembang tapi nggak banget, tidak akan terlalu melebar. Udah jadi ini satu loyang, aku tambahin loyang yang satunya. Ini teman-teman bisa lihat ya, aku tuh agak tebal-tebal, jadi sebaiknya adonannya itu bagi dua dulu, terus baru dibikin, setengahnya lagi dibikin kemudian. Aku ini buru-buru, nggak masalah, kayak gini pun juga oke ya. Lebih mudah menggunakan pisau. Melepas dari talenannya itu barusan, lebih mudah menggunakan pisau. Yang kita mudah lakukan aja ya. Ini udah yang terakhir banget. Yes, ovennya juga udah panas, langsung aja ya. Sekarang aku turunkan ya di 150 Celcius, apinya tetap atas bawah. Kita akan panggang nanti sekitar 35 menit sampai dia matang dengan baik. Teman-teman, ini seluruh dapurku udah wangi, totalnya 40 menit ya. Sorry, tadi aku 35, kurang kecoklatan aku tambahin 5 menit lagi. Tergantung oven kita, kekuatan oven kita. Bisa dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Yang di bawahnya kurang matang bisa dipindahin ya. Bagian tengah. Oke. Mantap. Cantik sekali. Ini aku mau taruh di rak pendingin ya. Kastengel super ekonomis, bikinnya praktis. Udah jadi. Wanginya walaupun hanya pakai margarin tapi wanginya luar biasa. Kalau mau bisa pakai mentega atau di mix margarin dan mentega. Aku tunjukin ya. Ini kuning telurnya hanya untuk olesan ya teman-teman. Jadi di adonannya aku nggak pakai. Aku mau yang paling tebal di dia. Hahaha. Seperti ini. Ini tuh idealnya dia ketebalannya sama ya. Ini yang agak tipis, ini agak tebal. Maaf ya, aku tadi nggak rapih, nggak seragam. Sebaiknya dia itu ketebalannya sama, jadi matangnya merata. Cobain langsung. Hmm, 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 hmm. Wow, bener. Wow, kasih belakangan. Wow, enak banget ya. Mantap. Dalamnya tuh ada keju-kejunya tuh. Aku tunjukin betapa dia tuh wow. Oh, ini wow banget. Renyah, tapi itu langsung kayak gitu.
Wow, itu enak banget, renyah terus langsung nyes kayak gitu. Resep ini sederhana banget. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini hashtag dapur teman Dina di Instagram atau tag aja langsung dapur Dina. Kalau mau bisa lihat di description box di bawah video ini aku sertain kastengel yang aku pernah bikin dulu pakai kuning telur di adonannya. Terima kasih. Ini tunggu di suhu ruang baru taruh di toples ya. Makasih.